Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu ibadah di bulan suci Ramadan, yakni ibadah puasa. Kedua kalinya salam serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini jelang iftar, jelang buka, kita akan belajar bersama melanjutkan kajian strategi hadis populer untuk hafalan. Pada sore hari ini kita akan membahas hadis yang ke-50. Seluruhnya disimak kitabnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman itu memiliki aturan sehingga tidak bebas. Maka di hadis ini dikatakan ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu penjara, ada batasan. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu semuanya boleh, semuanya tidak ada aturan, karena memang mereka dibebaskan. Tetapi semuanya memiliki sebuah konsekuensi, bahwa ketika kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintahnya, menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya, maka akan mendapatkan surga. Sehingga banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ghairul mukmin. Ya. Ghairul mukmin itu bisa jadi orang kafir dan bisa jadi muslim. Karena orang mukmin tidak akan melakukan sebuah kesalahan. Orang mukmin tidak akan melakukan sebuah kemaksiatan. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni khina yazni wa huwa mu'min wa la yashriku syariku khina yashriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra khina yashrabuha wa huwa mu'min. Hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman tidak akan berzina ketika ada keimanan di dalam hatinya. Maka ketika keimanan itu
dicabut, maka dia melakukan perzinahan tersebut. Seorang tidak akan melakukan pencurian selama ada keimanan dalam hatinya. Ketika keimanan itu hilang, maka pada saat itulah dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang hampir selalu terjadi di negeri ini. Ya, kita masih ingat di Idul Fitri 1445 Hijriah, uang itu jarang ada karena disandra Dewi. Ya, terjadinya korupsi tambang nikel yang besarannya berapa? Masih ingat? Ya. 271 triliun. Ya. Mendekati Idul Fitri 1446 Hijriah, terjadi korupsi besar-besaran. Pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, yang dilakukan oleh Direktur Pertamina, yang merugikan negara 987 triliun. Bayangkan, ya, itu kalau dibuat beli es tahu, maka seluruh Tambak Asri bisa berenang. Itulah orang-orang yang kemudian tidak ada keimanan di dalam hatinya, sehingga berani mencuri yang bukan haknya. Padahal manusia kalau hanya untuk memenuhi perutnya sudah cukup untuk 2 piring saja. Saya yakin ketika tambah pada piring yang ketiga, tidak akan ada rasa kenikmatan sebagaimana piring pertama dan piring kedua. Kenikmatan itu akan ada pada kenikmatan satu piring yang pertama kita makan. Ketika kemudian kita menambah, maka tambahan itu tidak senikmat ketika kita pertama kali makan. Tetapi karena anak Adam ini serakah, anak Adam ini memperturutkan hawa nafsunya, maka puluhan triliun atau ratusan triliun bisa diambil, padahal itu bukan haknya. Ya. Bahasa sekarang itu kan dimanipulasi. Ya. Beli pertama dapatnya pertalite. Ya. Beli emas, di dalamnya terdapat pasir. Orang Indonesia ini betul-betul hebat, ya. Di kejahatan yang tidak dilakukan di luar negeri dilakukan oleh orang Indonesia. Jadi saya belum pernah dengar kemudian orang Jepang mengisi emas di dalamnya ada pasirnya. Tidak ada. Saya belum pernah dengar. Padahal orang Jepang itu kan otaknya cerdas. Orang Jerman belum pernah mencuri emas yang kemudian emas itu dijual di dalamnya diisi pasir. Tapi orang Indonesia sampai punya pikiran, ya, menjual emas di dalamnya dikasih pasir. Untuk apa? Untuk memberatkan timbangan emas. Nah, ini luar biasa. Maka ketika keimanan itu tidak ada pada diri seseorang, maka dia bisa berbuat bermaksiat sedahsyat apapun. Nah, yang membedakan orang beriman dengan orang yang lainnya adalah bahwa orang beriman tidak akan bermaksiat. Lalu bagaimana Indonesia yang mayoritasnya muslim, yang kemudian yang mencuri orang Islam, yang berzina orang Islam, yang minum minuman keras orang Islam, yang mungkin ada di depan kita, ya. Kalau kalian lewat tadi ada warung yang kemudian tertutup,
ada motor parkir yang kelihatan kakinya, maka bisa dipastikan itu kalau dirazia KTP-nya adalah Islam. Tapi memang yang terpanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Karena perintahnya memang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tidak setiap muslim itu mukmin, tetapi setiap mukmin pasti muslim. Maka dunia ini ada batasan bagi orang-orang yang beriman, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Itu semua ada, ya. Tetapi bagi orang kafir semuanya itu halal selama bisa disiasati, karena dia tidak pernah takut, ya. Jadi ada anekdot, ya, ketika ada seorang anggota DPR yang mengatakan, hebat mana saya dengan Nabi, katanya begitu. Ya tentu hebat Bapak. Oh, kaget dia. Kenapa kok begitu? Ya, kalau Nabi itu takut akan perintah Allah, takut akan perintah Tuhannya. Terus kalau saya, kalau DPR, kebetulan waktu itu DPR, ya. Kalau DPR jangankan perintah presiden, perintah Allah pun disiasati. Jadi dia nggak pernah takut. Nah inilah, ya, di orang-orang yang kemudian keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa bermaksiat sesukanya. Maka keimanan ini betul-betul harus benar-benar ada, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita akan tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman dengan dasar Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Itu yang menunjukkan yang terpanggil keimanannya dia akan berpuasa. Karena puasa itu bukan masalah kemudian kekuatan fisiknya, ya. Banyak orang yang kemudian fisiknya kuat, ya. Kalau kita lihat di sebelah itu, di gang sebelah itu ada tempat fitness, ya, tempat fitness yang saya yakin badannya lebih besar dari semua yang ada di sini, ya. Cuma kalian bisa ngintip itu. Nah, dia ke sana kalau jam sekian dia bawa air minum atau tidak. Karena bisa jadi setelah latihan langsung minum. Padahal secara fisik dia lebih kuat daripada kita, ya kan? Mungkin kerjanya juga lebih mapan dibandingkan orang yang bekerja di lapangan. Mungkin bisa jadi dia adalah pegawai yang pegawai itu bekerja di dalam ruangan yang ruangan itu ber-AC. Tapi karena tidak ada keimanan, maka dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang membedakan orang beriman dengan ghairul iman. Bisa jadi ghairul iman itu dia muslim tapi belum mencapai mukmin, atau mungkin memang betul-betul dia kafir. Karena di hadis lain dikatakan man taraka salat faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah, orang-orang beriman wajib melaksanakan sholat, khususnya santri panti asuhan Haji Ahmad Dahlan, ya. Kalau sudah ngomong santri panti asuhan Haji Ahmad Dahlan, maka harus selesai syariat Islamnya, harus selesai, ya. Semuanya tinggal satu,
haji. Harus selesai, tinggal satu yaitu haji. Manis tato'a ilaihi sabila. Untuk rukun yang lainnya harus sudah selesai. 4 rukun itu ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat sudah bisa kita laksanakan. Nah, tinggal satu yaitu manis tato'a ilaihi sabila, yaitu berhaji bagi yang mampu. Nah, nanti Pak insya Allah kalau kita sudah berazam punya niat yang kuat, Pak insya Allah akan memudahkan kita. Maka keimanan ini harus betul-betul kita pupuk ya. Keimanan itu harus kita latih. Karena kalau tidak dipupuk, tidak dilatih, maka iman itu pun akan berkarat. Jadi iman itu ibarat pedang. Kalau kemudian tidak digunakan dengan baik, tidak diasah, maka lambat laun keimanan itu akan berkarat. Maka mari kita jaga sebagai seorang mukmin yang mengetahui aturan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini ada aturannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, memberikan buku panduan yang berupa Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu sebagai suatu ukuran apakah kita menjadi orang yang mukmin atau kafir. Kalau kafir maka semuanya boleh dilakukan, termasuk minuman keras. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari keimanan kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Kita tambahi dengan amal-amal soleh yang dapat memperkuat keimanan, sehingga nantinya ketika kita keluar dari Ramadan ini betul-betul menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian hadis pada sore hari ini, hadis yang ke-50. Semoga kita semua dapat mengamalkan, mempraktekkan hadis ini dalam kehidupan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman yang nantinya dijamin surga. Karena Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa orang beriman pasti akan masuk surga. Dengan modal iman itulah kita nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nasrul wafat wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.